Kamu itu cuma seorang OB. Memangnya bisa apa? Jika kamu bisa membuat perusahaanku bangkit, aku akan menjadi istrimu tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Aku selalu membenci kelemahan. Sejak kecil, aku dididik untuk percaya bahwa status sosial adalah perisai terkuat, dan kecerdasan adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Aku adalah Andara Sekar Ayu, CEO muda dari Adiguna Jaya Corp, dan di usianya yang baru menginjak 28, aku sudah duduk di singgasana yang diimpikan banyak orang. Aku cantik, ambisius, dan, ya, aku akui, sangat sombong. Kantor Adiguna Jaya Corp adalah menara kacaku sendiri di jantung Jakarta, simbol dari segala yang aku yakini, kemewahan, kecepatan, dan kelas. Namun, beberapa bulan terakhir, menara ini terasa seperti kuburan yang indah. Hari ini, udara di ruang rapat lantai 25 terasa sebeku es. Bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang mencekik. Aku berdiri di ujung meja mahoni panjang, menatap wajah-wajah lesu para eksekutif senior yang rata-rata usianya 2 kali lipat dariku. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Suaraku terdengar tajam, tanpa kehangatan sedikit pun. Saya harap kalian semua tidur nyenyak, karena sebentar lagi, kita semua akan tidur di bawah jembatan jika tren ini tidak berubah. Aku menjentikan jari, dan proyeksi grafik kerugian triwulan terakhir langsung terpampang di layar besar. Warna merahnya terasa menusuk, seolah mencibir kegagalanku. Defisit kita mencapai angka 35%. Aku menekan setiap kata. 35%. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan di jam kerja. Mungkin sibuk bermain golf atau mengurus investasi pribadi, tapi yang jelas, kalian tidak mengurus perusahaan ini. Aku melihat Pak Hidayat, direktur pemasaran yang selalu terlihat necis, tersentak. Bu Mira, kepala keuangan, yang biasanya galak, kini hanya menunduk. Mereka semua adalah orang-orang bergaji tinggi, lulusan universitas luar negeri, dengan gelar mentereng. Dan mereka gagal. Saya butuh solusi, bukan alasan. Aku membanting remote ke meja. Satu persatu dari mereka mulai mengajukan dalih dan ide usang. Kita perlu memotong biaya, Bu Ara. Kita harus fokus pada pelanggan premium lagi. Kompetisi terlalu agresif. Aku memutar mata. Itu semua adalah solusi yang diucapkan 5 tahun lalu. Dengarkan saya baik-baik, kataku, menyandarkan tangan di meja. Jika kalian tidak bisa berpikir out of the box, maka kalian sudah tidak lagi dibutuhkan di sini. Adiguna Jaya Corp dibangun di atas ambisi, bukan rata-rata. Saya membayar kalian mahal karena status dan pengalaman kalian. Di mana hasilnya? Keheningan melanda ruangan. Keheningan itu adalah pengakuan kegagalan mereka, dan bagi Ara Sekar Ayu, kegagalan adalah aib yang tak termaafkan. Saat itulah, suara yang memecah keheningan itu datang dari tempat yang paling tidak terduga. Pintu ruang rapat terbuka. Sosok kurus dengan seragam OB masuk membawa nampan berisi teko kopi panas yang baru diseduh dan beberapa cangkir bersih. Wajahnya bersih, dengan mata yang tampak jauh lebih berwawasan daripada wajah-wajah di sekitar meja. Namanya Bagas Prakasa. Aku ingat, dia dari Jember. Ia selalu bekerja cepat dan senyap. Salah satu dari sekian banyak orang yang kuanggap tak terlihat. Bagas berjalan mendekati meja, meletakkan cangkir, dan menuang kopi dengan gerakan hati-hati. Ia seharusnya hanya membersihkan dan menyajikan. Tapi kemudian, ia berhenti di belakang kursiku, dan dengan suara rendah namun jelas, ia berbicara. Maafkan kelancangan saya,
Bu Ara, katanya, tatapannya terfokus pada grafik di layar. Tapi, bukankah masalah kita adalah kita terlalu fokus pada pelanggan premium dan melupakan yang lain? Pasar kita di pelosok dan konsumen retail kecil jauh lebih besar, meski marginnya tipis. Jika kita bisa membuat mereka loyal. Semua mata tertuju pada Bagas. Ruangan yang tegang mendadak pecah oleh bisikan terkejut, lalu berubah menjadi tawa canggung. Oh, ya ampun, Bu Mira tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Seorang OB memberi kita pelajaran strategi bisnis. Pak Hidayat menyeringai. Tolong, nak, tugasmu membersihkan tumpahan, bukan mengurusi tumpahan uang. Aku, Ara, merasa amarahku mendidih, dicampur rasa terhina. Bagaimana mungkin seorang bawahan dari kasta terendah di kantor ini berani menginterupsi rapat eksekutif? Ini penghinaan terhadap otoritas dan statusku. Aku berbalik sepenuhnya, menatap Bagas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepatunya yang mengilat dan seragamnya yang rapi tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pesuruh. Bagas Prakasa, ya. Aku mengambil napas, suaraku dipenuhi rasa jijik. Terima kasih atas kopi dan saran sop tahu MU. Saranmu sangat menyegarkan. Sayangnya, ini bukan warung kopi pinggir jalan, ini adalah perusahaan multinasional. Aku melipat tangan di dada. Dengar, Bagas. Jika ide sekonyol itu bisa menyelamatkan perusahaan yang didirikan oleh para profesional ini, maka aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku tersenyum sinis, senyum yang ku tahu bisa membuat siapapun merasa kecil. Lalu, sebuah ide gila, sebuah tantangan yang lahir dari keangkuhan dan rasa frustrasiku, terlintas di benakku. Aku ingin memberikan pelajaran yang tak akan ia lupakan. Baiklah, kataku. Nada suaraku berubah dingin dan mengancam. Jika kau sebegitu yakinnya, aku tantang kau, Bagas. Kau ingin program loyalitas? Kau ingin menyelamatkan perusahaan ini? Silakan. Jika kau bisa membuat Adiguna Jaya Corp bangkit dari keterpurukan ini, dan aku maksud bangkit, bukan sekadar bertahan, maka aku, Andara Sekar Ayu, akan menepati janjiku. Aku melirik ke sekeliling ruangan, memastikan semua mata terarah padaku. Aku akan menikahimu. Aku menekankan kata terakhir, seolah itu adalah kutukan yang paling mengerikan. Itu hadiahmu, OB dari Jember. Sekarang, bersihkan cangkirmu dan mari kita lihat apakah kau hanya pandai menyapu atau juga pandai berbisnis. Tawa canggung dan bisikan kaget kembali terdengar. Semua orang mengira aku gila. Tapi Bagas tidak tertawa. Ia tidak tersentak, tidak tersipu malu, ataupun terlihat gentar. Ia hanya menatapku, mata gelapnya seolah menembus topeng keangkuhanku. Ia meletakkan teko kopi dengan lembut, lalu membungkuk hormat. Tantangan diterima, Bu Ara, katanya. Nada suaranya penuh ketenangan yang aneh. Saya akan mulai dengan membuat proposalnya hari ini. Dan saya akan menagih janji ibu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada celah kecil di menara kacaku. Tatapan Bagas sejenak membuatku merasa ragu. Namun, aku segera menepisnya. Dia hanya OB, batinku. Dia tidak akan pernah berhasil. Dan aku, Ara, tidak akan pernah menikah dengannya. Aku baru saja membuat taruhan terbodoh dalam hidupku. Aku meninggalkan ruang rapat dengan kepala tegak, meskipun di dalam hatiku ada rasa sesal yang samar atas tantangan bodoh yang kuucapkan. Menikahi seorang OB? Ide itu menggelikan. Itu hanyalah retorika keangkuhan untuk membungkam mulut Bagas dan memuaskan egoku. Namun, sejak insiden itu, kantorku terasa berbeda. Ada bisikan di pantry dan senyum-senyum tertahan di lorong. Semua orang tahu. Mereka semua menunggu drama ini, menunggu aku menelan ludahku sendiri, atau yang lebih mungkin, menunggu Bagas gagal secara memalukan. Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras mengabaikan keberadaan Bagas. Aku memfokuskan diri pada laporan kerugian dan bertemu para investor yang semakin gelisah. Aku terus meyakinkan diriku bahwa taruhan itu tidak nyata. Sampai sore itu, Bagas mengetuk pintu kantor pribadiku. Maaf mengganggu, Bu Ara. Ini proposal program loyalitas, kawan kecil,
yang saya janjikan. Aku melirik berkas lusuh di tangannya. Itu diikat oleh penjepit kertas murahan, bukan binder kulit mahal seperti proposal yang biasa kuterima dari direktur. Tinggalkan saja di sana, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Boleh saya jelaskan sebentar, Bu? Aku menghela napas panjang, memasang wajah paling bosan yang ku bisa. 5 menit, Bagas. Jangan buang waktuku. Bagas meletakkan proposal itu di meja dan, dengan bahasa yang mengejutkan, mulai menjelaskan isinya. Dia tidak menggunakan jargon mewah atau kata-kata sulit. Dia berbicara tentang kebutuhan Ibu Mawar, pedagang warung kecil di Pasar Senen, yang ingin mendapatkan harga pabrik tapi tidak pernah bisa mencapai kuantitas pembelian minimum kami. Pelanggan premium hanya membeli 30% dari total produk, Bu, jelasnya, menunjuk grafis sederhana yang ia buat tangan. Tapi 70% sisanya dibeli oleh pengecer kecil yang kemudian menjualnya kembali. Mereka adalah tulang punggung sirkulasi kita. Program ini hanya meminta kami memberikan diskon kecil dan prioritas pengiriman untuk volume pembelian yang stabil, bukan besar. Aku mendengarkannya dengan dahi berkerut. Analisisnya, meski disajikan secara amatir, sangat logis. Dia melihat celah pasar yang selama ini diabaikan oleh para eksekutif dengan gelar master mereka. Bagaimana kau tahu semua ini? Tanyaku curiga. Kau menghabiskan waktu bekerjamu untuk meriset pasar. Bagas tidak gentar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Saya datang ke Jakarta bukan hanya untuk menyapu lantai, Bu Ara. Saya ingin sukses. Ayah saya dulunya punya toko kecil di Jember yang bangkrut karena ia tidak mengerti sistem distribusi perusahaan besar seperti kita. Saya merantau ke sini untuk membiayai pengobatan Ibu Wiji di Jember, dan di waktu luang, saya belajar bisnis. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata penuh tekad. Saya belajar dari internet, dari buku bekas, dan dari mendengarkan keluh kesah para sopir pengiriman dan pelanggan di area parkir. Saya tidak punya gelar, Bu. Tapi saya punya data lapangan yang tidak pernah dilihat oleh PowerPoint mewah para direktur. Pengakuannya membuat tenggorokanku tercekat. Ini adalah plot twist awal yang sama sekali tidak kuduga. Dia datang bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang pelajar yang mencari kesempatan. Dan aku, dengan sombongnya, memberikannya kesempatan itu. Baiklah, kataku, mengembalikan proposalnya dengan ujung jari. Aku tidak punya pilihan lain. Para direkturku lumpuh, dan aku butuh keajaiban. Aku beri kau waktu 2 bulan. Gunakan apapun yang kau butuh, tapi jangan libatkan biaya besar. Kau akan diawasi oleh Bu Mira dari keuangan. Aku menambahkan dengan nada meremehkan, anggap ini adalah workshop gratis dari seorang CEO angkuh untuk OB ambisius. Tapi ingat, Bagas, kegagalanmu akan jadi tawa terkeras yang pernah kudengar. Bagas hanya mengangguk. Terima kasih, Bu Ara. Saya tidak akan mengecewakan Ibu Wiji. Malam itu, saat aku pulang ke apartemenku yang sunyi, pikiranku kembali pada Bagas. Anak muda itu, dia punya mata seorang pejuang. Tapi perjuangan di Jakarta ini kejam. Status sosial tidak bisa diabaikan. Aku sudah melihat banyak orang pandai dari kelas bawah yang dihancurkan oleh sistem. Di satu sisi, aku berharap dia gagal, agar aku bisa membuktikan bahwa status sosiallah yang menentukan segalanya. Namun, di sisi lain, yang membuatku gelisah, adalah harapan aneh yang tersembunyi. Jika dia berhasil, itu berarti dia bisa menyelamatkan perusahaan peninggalan ayahku. Dan jika dia berhasil, aku menggelengkan kepala. Aku tidak akan memikirkan janji pernikahan itu. Itu hanya bualan. Yang jelas, babak baru di Adiguna Jaya Corp telah dimulai. Dan ironisnya, CEO sombong sepertiku kini menggantungkan nasib perusahaanku pada seorang OB dari Jember. Aku hanya bisa menunggu dan melihat betapa cepatnya dia akan hancur di bawah tekanan dunia bisnis yang sesungguhnya. Sejak Bagas resmi memulai proyek bodohnya, ritme kerjaku sedikit berubah. Awalnya, aku berniat mengabaikannya sepenuhnya, membiarkan Bu Mira dari keuangan memantaunya dan melapor jika ada penyimpangan. Tapi rasa penasaran yang tersembunyi, atau mungkin rasa takut yang semakin besar, memaksaku untuk mengawasi. Bagas tidak meminta ruang kantor, komputer baru, ataupun staf tambahan.
Ia hanya meminta akses ke database lama yang sudah berantakan dan izin menggunakan pantry setelah jam kerja. Aku menyetujuinya, menganggap ini bukti lain betapa amatirnya dia. Malam-malam di Adiguna Jaya Corp kini memiliki satu bayangan yang selalu bergerak, Bagas. Sekitar pukul 9 malam, saat para manajer senior sudah pulang ke rumah atau klub mereka, aku sering berjalan melewati pantry dalam perjalanan ke lift pribadiku. Lampu kecil selalu menyala di sana. Awalnya, aku melihatnya duduk di kursi plastik, dengan laptop lusuh milik perusahaan yang ia pinjam. Di sampingnya, tumpukan buku bekas tentang strategi pemasaran dan logistik. Dia terlihat seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, bukan direktur strategi dadakan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya bekerja. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah peluncuran program Kawan Kecil, aku terpaksa kembali ke kantor karena ada dokumen penting yang tertinggal. Sudah hampir tengah malam. Ketika aku melewati area IT, aku mendengar bisikan. Aku mengintip. Di balik kubikel yang berantakan, Bagas sedang berdiskusi serius dengan Lina dan Doni, 2 staf IT junior yang terkenal pendiam dan sulit diajak bekerja sama. Logistik pengiriman kita kacau balau, Mas Bagas, ujar Doni, tampak frustrasi. Sistemnya masih manual dan sering error di bagian alamat pengiriman retail. Lina menimpali, benar. Kalau pesanan, Kawan Kecil, ini melonjak, kita pasti crash. Tapi budget kita untuk upgrade sistem sudah dibekukan oleh Bu Mira. Bagas menghela napas. Kita tidak butuh upgrade mahal, Lina. Kita hanya butuh efisiensi. Kita pakai sistem open source yang ringan, Doni. Lalu kita integrasikan dengan database lama. Saya bisa buatkan templatenya. Saya pernah belajar coding dasar dari online course gratis. Aku terperangah. Anak muda itu tidak hanya berani, tapi juga memiliki inisiatif teknis. Ia tidak hanya menyajikan ide, ia turun tangan memperbaiki infrastruktur yang sudah lama diabaikan oleh departemen IT yang kubayar mahal. Dan lebih mencengangkan, ia mendapatkan loyalitas dari Lina dan Doni, 2 staf yang bahkan sulit senyum padaku. Keesokan harinya, aku memanggil Doni ke ruanganku dengan dalih menanyakan laporan. Apa yang Bagas lakukan pada kalian? Tanyaku langsung. Doni terlihat gugup. Mas Bagas? Dia sangat membantu, Bu Ara. Dia mengerti kesulitan kami dengan sistem lama. Dia tidak menyuruh, tapi dia ikut begadang mencari solusi. Kami jadi punya semangat, Bu. Rasanya, pekerjaan kami benar-benar berguna. Aku membiarkan Doni pergi, perasaanku campur aduk. Aku, seorang CEO, tidak bisa mendapatkan loyalitas seperti itu hanya dengan gaji dan ancaman. Bagas, seorang OB, mendapatkannya hanya dengan menunjukkan kerendahan hati dan kemauan untuk bekerja bersama. Aku kembali memantau data. Perlahan, tapi pasti, program Kawan Kecil mulai menunjukkan hasil. Jumlah transaksi retail meningkat signifikan. Walaupun margin per transaksi kecil, frekuensinya tinggi dan stabil. Sistem pengiriman yang dirombak ala Bagas Lina Doni juga mulai menekan biaya operasional yang selama ini membengkak. Di satu sisi, aku lega perusahaanku mulai bernapas lega. Di sisi lain, aku mulai merasa terancam. Bukan karena Bagas ingin merebut posisiku, tapi karena ia mulai membuktikan bahwa status sosial, gelar mentereng, dan keangkuhan yang selama ini kupegang teguh, tidak berarti apa-apa di hadapan kerja keras dan ketulusan. Aku mulai melihat Bagas bukan lagi sebagai OB, tetapi sebagai anomali. Ia adalah cerminan atas semua kekurangan kepemimpinanku. Aku memerintah dari Menara Gading, sementara dia memimpin dari lantai bawah. Aku mulai membiasakan diri melihatnya di pantry saat larut malam. Ia akan menyapaku dengan sopan sebelum aku masuk lift, dan selalu dengan senyum yang tidak pernah mengandung penghinaan, hanya kesungguhan. Aku tahu, 2 bulan belum berakhir. Tapi aku sudah merasakan bahwa kemenangan Bagas bukan hanya akan menyelamatkan Adiguna Jaya Corp, tetapi juga akan menghancurkan tembok keangkuhan yang selama ini dengan susah payah kubangun di sekeliling diriku. Dan aku mulai takut. 40 hari. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Bagas untuk mengubah grafik merah yang mematikan menjadi grafik hijau yang menenangkan. Hanya 40 hari sejak tantangan bodoh itu kuucapkan. Pagi itu, aku berada di ruang rapat yang sama.
Namun, suasana berbeda total. Para eksekutif senior, termasuk Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono, duduk dengan wajah tegang, bukan karena takut bangkrut, melainkan karena malu. Aku memimpin rapat, mataku terpaku pada layar proyektor yang kini menampilkan kenaikan laba bersih sebesar 12% dalam 1,5 bulan terakhir. Peningkatan ini seluruhnya berasal dari segmen yang sebelumnya kami abaikan, retail kecil dan distributor daerah. Ada yang ingin berkomentar mengenai laporan ini, Pak Hidayat? Tanyaku dengan nada dingin, menunjuk data yang menunjukkan kenaikan penjualan di luar Pulau Jawa secara signifikan. Pak Hidayat berdeham. Ini hasil yang mengejutkan, Bu Ara. Tentu saja, ini juga berkat kerja keras kita semua. Aku memotongnya tajam. Kerja keras kita? Jangan konyol, Pak Hidayat. Sampai 2 bulan lalu, kerja keras, Anda hanya menghasilkan defisit. Peningkatan ini adalah hasil dari satu hal, program loyalitas kawan kecil. Aku menatap mereka semua, memastikan setiap orang mengerti. Dan seperti yang kita semua tahu, program ini digagas dan dijalankan oleh Bagas Prakasa. Ruangan kembali hening. Kini, keheningan itu bukan karena takut padaku, melainkan karena mereka terpaksa mengakui kebenaran yang memalukan. Bu Mira mencoba membela diri. Tentu, idenya bagus. Tapi kami dari keuangan yang mengawasi alokasi dan memastikan tidak ada kerugian. Dan pada awalnya, Anda adalah orang yang paling keras menentang ide ini, Bu Mira, sindirku pelan. Aku merasa euforia yang aneh. Bukan euforia karena aku berhasil, tapi karena Bagas berhasil. Perusahaanku selamat. Tapi kemenangan ini membawa konsekuensi yang lebih berat daripada kekalahan. Sore harinya, saat aku mengecek media sosial, aku menemukan kegaduhan yang sesungguhnya. Tagar Adiguna Bangkit dan strategi OB sudah menjadi trending topik di seluruh Indonesia. Beberapa influencer bisnis mulai menganalisis fenomena ini. Mereka memuji keberanian perusahaanku yang mau mendengarkan suara rakyat kecil. Mereka memuji strategi Bagas yang sederhana namun jenius. Aku bahkan menemukan sebuah cuitan yang menyebut Bagas sebagai pahlawan kerendahan hati. Aku menatap layar ponselku. Gambaran Bagas yang membersihkan mejaku pagi tadi terlintas di benakku. Pahlawan? Ya, dia adalah pahlawan. Pahlawan yang merusak benteng keangkuhanku. Aku menyuruh sekretarisku memanggil Bagas ke kantorku. Aku ingin mengucapkan terima kasih, atau setidaknya, bernegosiasi ulang mengenai tantangan pernikahan yang semakin terasa nyata. Bagas masuk, membawa sapu tangan di saku seragamnya, siap untuk menyeka tumpahan kopi. Selamat, Bagas, kataku, mencoba terdengar profesional dan formal, meskipun hatiku berdebar tak karuan. Kau berhasil. Data tidak berbohong. Penjualan kita pulih lebih cepat dari yang kubayangkan. Bagas tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah kulihat dari staf eksekutifku. Terima kasih, Bu Ara. Ini semua berkat izin Ibu, dan bantuan Lina dan Doni. Jangan merendah, potongku. Ini karyamu. Aku berutang banyak padamu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Aku akan mempromosikanmu segera. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat dari gajimu sekarang. Aku akan membiayai kuliahmu sampai S2 dimanapun kau mau. Aku mencoba menawarkan segalanya, berharap dia melupakan satu hal. Bagas hanya menatapku, matanya tenang. Saya tidak meminta imbalan finansial, Bu Ara. Saya melakukan ini untuk Ibu Wiji, dan untuk membuktikan diri. Saya sudah mendapatkan yang saya butuhkan, workshop bisnis gratis di salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Dia berhenti, dan mengenai tantangan itu, jantungku seperti dipukul godam. Aku menunggu, takut, dan entah mengapa, sedikit penasaran. Tantangan itu adalah janji Ibu. Bukan saya. Saya seorang perantau, Bu. Janji adalah harga diri. Saya sudah bekerja keras untuk menunaikan bagian saya. Apakah Ibu akan menunaikan bagian Ibu? Aku terdiam. Wajahku pasti sudah memerah. Dia memojokkanku. Bukan dengan ancaman, tapi dengan integritas yang luar biasa.
Dia mengingatkanku pada nilai-nilai yang sudah lama kulupakan. Nilai-nilai yang sering dipegang teguh oleh orang-orang jujur dari desa. Tantanganmu belum genap 2 bulan, Bagas. Aku berusaha mengulur waktu. Tunggulah sampai waktunya selesai. Baik, Bu Ara. Bagas mengangguk sopan. Saya akan menunggu 2 minggu lagi. Tapi saya akan terus bekerja. Bagas membungkuk dan meninggalkan ruanganku. Aku merosot di kursi. Aku tidak bisa memecatnya. Aku tidak bisa membelinya. Aku tidak bisa mengabaikannya. Keangkuhanku telah menciptakan seorang penyelamat, yang kini berpotensi menjadi suamiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit Jakarta, memikirkan Bagas yang mungkin sedang bekerja keras di pantry kantor. Aku mulai menyadari bahwa Bagas bukan lagi hanya OB. Dia adalah sebuah bom waktu yang akan meledakkan status sosialku. Dan entah kenapa, aku merasa takut sekaligus tertarik pada ledakan itu. 2 minggu tersisa. Aku menghitung mundur waktu itu bukan dengan antisipasi, melainkan dengan kecemasan yang mendalam. Ketenangan Bagas membuatku gila. Dia seolah tidak mempedulikan status atau janji pernikahan itu, fokusnya murni pada pekerjaan. Keberhasilan Bagas, sayangnya, tidak hanya menarik perhatianku. Ia menarik mata cemburu yang berbahaya. Sejak program, Kawan Kecil, sukses, suasana di antara para eksekutif senior terasa dingin. Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono selalu memasang wajah kesal setiap kali data Bagas dipresentasikan. Mereka merasa tergeser, harga diri mereka tercabik-cabik oleh seorang OB. Aku seharusnya senang. Perusahaan kembali stabil. Namun, aku merasakan ada getaran aneh. Para eksekutif itu mulai bersikap terlalu akrab satu sama lain, sering berbisik-bisik di sudut kantor, dan tatapan mereka padaku terasa penuh perhitungan. Sore itu, aku memanggil Bu Mira dan Pak Jono untuk membahas ekspansi program Bagas. Bu Mira, bagaimana laporan keuangan untuk peluncuran fase 2 di Sumatera? Apakah skema Bagas layak? Tanyaku. Bu Mira tersenyum palsu. Tentu saja, Bu Ara. Sangat layak. Hanya saja, kami perlu berhati-hati. Kenaikan tajam ini bisa jadi fluke. Tren musiman. Fluke yang menyelamatkan kita dari kebangkrutan, balasku sinis. Pak Jono, yang biasanya paling pendiam, angkat bicara. Maksud kami, Bu, kami menghargai inisiatif Bagas. Tapi sistem yang dia buat terlalu primitif. Itu open source, rentan terhadap serangan cyber dan manipulasi data. Kami khawatir ini akan jadi bumerang besar jika kita tidak segera upgrade ke sistem yang lebih canggih, yang pastinya butuh biaya jutaan. Mereka terus menekanku untuk segera mengeluarkan biaya besar untuk sistem baru, sistem yang akan dikelola oleh Departemen IT di bawah Pak Jono, dan mengesampingkan sistem Bagas yang berbasis open source gratis. Aku tahu ini adalah upaya halus untuk mengambil alih kredit dan menyingkirkan Bagas. Mereka ingin membuktikan bahwa status quo yang mahal dan rumitlah yang benar, bukan solusi cerdas dan murah dari Bagas. Aku tidak peduli dengan kerumitan, Pak Jono, tegasku. Aku peduli pada hasil. Sistem Bagas bekerja. Pastikan kalian mengamankannya. Jika terjadi error sekecil apapun, aku akan meminta pertanggungjawaban. Titik. Mereka meninggalkan ruanganku dengan wajah yang terlihat kecewa dan marah. Aku tahu aku baru saja menantang 3 orang paling berkuasa setelah aku di Adiguna Jaya Corp. Keesokan harinya, aku pergi ke Jember. Ini adalah perjalanan yang tiba-tiba. Aku menggunakan penerbangan pagi dan menyewa mobil biasa. Aku ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang Bagas, tentang Ibu Wiji. Aku perlu tahu dengan siapa aku berhadapan, atau lebih tepatnya, siapa yang mungkin akan kunikahi. Aku tidak menemukan Ibu Wiji di rumah. Hanya seorang tetangga yang ramah. Dari tetangga itu, aku tahu banyak hal. Bagas adalah anak yang sangat berbakti, cerdas, dan bermimpi melanjutkan usaha ayahnya yang bangkrut. Ia merantau ke Jakarta dengan tekad baja, berjanji akan membawa ibunya ke Jakarta untuk berobat. Dia itu orang baik, Nona, kata tetangga itu sambil menyajikan teh manis. Jujur, dan tidak pernah mengeluh, walau sering ditertawakan orang kota karena logatnya. Di sana, di pedesaan Jember yang tenang, jauh dari gemerlap menara kacaku, aku melihat cerminan kejujuran yang kuanggap hilang.
Bagas bukan hanya OB yang beruntung. Ia adalah simbol ketulusan dan integritas yang kian langka di duniaku. Saat aku kembali ke Jakarta dengan penerbangan malam, perasaanku sudah bulat. Aku akan memenuhi janjiku. Aku akan menikahinya, bukan karena terpaksa, tapi karena ia mengajarkanku arti nilai sejati manusia. Aku akan mengangkatnya ke posisi yang layak. Namun, ketika aku tiba di kantor pagi hari, aku disambut oleh kekacauan. Bu Ara, syukurlah ibu datang. Doni, staf IT yang biasanya tenang, tampak panik. Ada apa? Tanyaku tegang. Sistem, kawan kecil, crash, Bu. Semua data pelanggan retail kacau. Ribuan pesanan ganda. Ada bug yang sangat aneh. Semua orang panik di departemen IT. Napas berhenti di paru-paruku. Aku berlari menuju ruang rapat, di mana Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono sudah duduk dengan ekspresi yang kuanggap sebagai keprihatinan. Tapi kini aku tahu itu adalah kepuasan tersembunyi. Ini hasil dari sistem murahan Bagas. Bu Ara, seru Pak Hidayat. Kami sudah peringatkan. Data dimanipulasi. Ini sabotase internal. Bu Mira menyahut. Kami sudah mengeceknya. Ada log yang menunjukkan Bagas adalah orang terakhir yang mengakses sistem sebelum crash. Aku merasa dingin menjalar di punggungku. Aku tahu, ini pasti pekerjaan mereka. Tapi dihadapkan pada kekacauan data dan tekanan para eksekutif, suara logikaku tenggelam oleh kepanikan. Keangkuhanku, yang selalu mencari kambing hitam untuk kegagalan, kembali menguasai. Panggil Bagas, perintahku dengan suara bergetar. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan hancur lagi. Aku harus bertindak cepat. Aku berdiri di tengah badai. Suasana di ruang IT dan ruang rapat pagi itu benar-benar kacau. Telepon berdering tanpa henti. Pelanggan retail di berbagai daerah mulai protes karena pesanan mereka hilang atau salah kirim. Reputasi yang baru saja dibangun Bagas dalam 40 hari, hancur dalam semalam. Eksekutif iri, Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono, tampak seperti malaikat penolong. Mereka menyajikan data log yang telah mereka manipulasi, menunjukkan bahwa Bagas adalah pengguna terakhir yang mengakses dan memodifikasi file inti sistem sebelum terjadinya crash besar. Ini jelas sabotase, Bu Ara, desak Pak Hidayat. Dia tidak terima promosi yang ibu tawarkan rendah, jadi dia merusak sistem untuk memeras kita atau menjatuhkan perusahaan. Bu Mira mengangguk setuju, matanya penuh kepalsuan. Atau, dia memang tidak kompeten. Sistem open source yang dia banggakan rentan dan kini terbukti jadi titik lemah kita. Kepalaku pusing. Aku baru saja kembali dari Jember, di mana aku hampir memutuskan untuk menikahinya, mengakui bahwa ia adalah orang yang berintegritas. Kini, dihadapkan pada kekacauan yang nyata, aku kembali ke pola pikir lama. Bukti fisik mengalahkan intuisi emosional. Aku tidak bisa membiarkan keraguan merusak keputusanku. Aku harus bertindak. Perusahaan adalah prioritas. Panggil Bagas ke ruang rapat. Sekarang, perintahku, suaraku dingin dan kaku. Tidak lama kemudian, Bagas masuk. Ia baru selesai membersihkan area lobi dan masih mengenakan seragam OB-nya. Ia tampak tenang, bahkan saat melewati kerumunan staf IT yang menatapnya dengan pandangan curiga. Ia berdiri di hadapanku, diapit oleh 3 eksekutif yang kini terlihat menang. Bagas, kataku, suaraku nyaris tidak kukenali, terlalu keras dan formal. Lihatlah layar ini. Aku menunjuk log data yang menunjukkan manipulasi dari akun Bagas. Sistem, kawan kecil, crash total. Ribuan transaksi hilang. Bukti log data menunjukkan kaulah yang terakhir mengaksesnya. Apa pembelaanmu? Bagas melihat data di layar. Hanya sekejap. Log itu dimanipulasi, Bu Ara. Jawabnya, nadanya datar tanpa emosi. Sistem saya memiliki perlindungan log terpisah. Jika ada yang mencoba memasukkan malware atau memodifikasi data, log aslinya tersimpan di server cadangan lama. Pak Jono langsung tertawa sinis. Log cadangan? Omong kosong apa ini? Kau mencoba mengalihkan kesalahan, Bagas. Log server cadangan itu tidak bisa diakses oleh kami, Bu Ara, timpal Bu Mira. Wajahnya penuh kecemasan pura-pura. Aku menatap Bagas.
Aku ingat Lina dan Doni yang membantunya merombak sistem. Aku ingat betapa jujurnya mata Bagas. Tapi aku juga melihat grafik crash yang menghancurkan di hadapanku. Kepanikan mengambil alih. Aku tidak punya waktu untuk mencari lock cadangan yang katanya tidak bisa diakses. Itu cukup, Bagas, kataku, mengangkat tangan. Aku tidak punya waktu untuk drama konspirasi. Kau membuat sistem ini, kau bertanggung jawab atas kehancurannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati yang tiba-tiba terasa berat. Aku telah mempercayai orang yang salah. Aku kembali ke keangkuhanku. Mulai hari ini, kau dipecat, umumku, tanpa basa-basi. Aku menyerahkan surat pemecatan dan sebuah amplop kompensasi yang tebal di atas meja. Ambil uang ini, dan jangan pernah kembali ke kantor Adiguna Jaya Corp. Eksekutif iri saling pandang dengan puas. Kemenangan mereka terasa nyata. Bagas menatapku, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan yang mendalam. Ia tidak menyentuh amplop uang itu. Saya mengerti, Bu Ara, katanya. Jika memang ini keputusan ibu, saya terima. Dia menatapku lagi, sorot matanya yang tenang seolah mengatakan, kau memilih status dan ketakutanmu, bukan kebenaran. Saya sudah memaafkan ibu sejak hari pertama saya datang, kata Bagas pelan. Saya harap ibu tidak menyesali keputusan yang dibuat tanpa menyelidiki ini. Bagas membungkuk hormat kepada semua orang, termasuk padaku. Lalu, ia berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat, dan kemudian keluar dari Adiguna Jaya Corp untuk selamanya. Di tengah kekacauan, ia pergi dengan integritas yang utuh. Aku duduk, merasa hampa. Perusahaanku telah kehilangan penyelamatnya. Aku telah memecat pahlawan yang baru saja kupuja dalam hati. Aku telah kembali menjadi Ara yang angkuh dan dingin, yang hanya percaya pada apa yang ingin ia percayai. Baiklah, kataku pada para eksekutif. Sekarang, bereskan kekacauan ini. Kalian yang sekarang bertanggung jawab. Jangan sampai aku harus memecat kalian semua. Malam itu, saat aku sendirian di kantor, aku membuang surat pemecatan Bagas ke tempat sampah. Aku tahu jauh di lubuk hatiku, aku baru saja melakukan kesalahan fatal. Dan kata-kata terakhir Bagas, saya harap ibu tidak menyesali keputusan ini, bergema di telingaku. Aku telah menolak kebenaran demi mempertahankan egoku yang rapuh. 2 hari. 2 hari sejak aku memecat Bagas, dan kekacauan di Adiguna Jaya Corp semakin parah. Aku telah menyerahkan tanggung jawab perbaikan sistem kepada Pak Jono dari IT. Namun bukannya membaik, situasi malah memburuk. Setiap upaya perbaikan yang mereka lakukan justru menciptakan bug baru. Pak Hidayat dan Bu Mira, yang seharusnya terlihat lega karena Bagas telah disingkirkan, kini justru tampak sangat gelisah. Mereka terus mendesakku untuk segera mengeluarkan dana besar untuk membeli sistem perangkat lunak baru dari penyedia luar, yang kebetulan memiliki koneksi dengan Pak Hidayat. Aku duduk di kantorku, menatap papan tulis yang penuh dengan angka-angka kerugian. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa pemecatan Bagas adalah langkah yang benar dan cepat. Tetapi setiap kali aku melihat keluar jendela, aku teringat ketenangan Bagas saat ia pergi. Mengapa dia tidak membela diri lebih keras? Mengapa dia menerima nasibnya begitu saja? Pada sore hari ketiga, saat aku sedang meneliti tagihan IT yang mencurigakan, pintu kantorku diketuk perlahan. Itu Lina, staf IT junior yang dulu membantu Bagas. Wajahnya pucat dan tegang. Bu Ara, saya perlu bicara, sendirian, katanya, melirik ke arah jendela seolah takut ada yang mendengar. Aku mempersilakannya masuk dan mengunci pintu. Lina mendekat. Tangannya gemetar saat ia meletakkan flash drive kecil di mejaku. Ini adalah log data yang Bagas maksud, Bu Ara, bisik Lina. Saya dan Doni sudah bekerja maraton sejak Bagas pergi. Kami menemukan server cadangan lama yang Bagas modifikasi saat dia membenahi sistem distribusi. Hanya Bagas yang tahu pintunya. Apa isinya? Tanyaku, jantungku mulai berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah log data asli dari malam crash, jelas Lina. Air mata mulai menggenang. Bukan yang dimanipulasi oleh Pak Jono. Log ini menunjukkan bahwa Bagas memang mengakses sistem, tapi bukan untuk merusak.
Dia masuk untuk melakukan backup darurat setelah ia mendeteksi adanya injeksi kode asing ke dalam source code. Lina menarik napas dalam. Kode asing itu bukan bug alami, Bu. Itu malware ringan yang bertujuan untuk mengacaukan alur data pelanggan. Dan log cadangan ini dengan jelas mencatat IP address dari mana kode itu diinjeksikan. Aku meraih flash drive itu, jemariku kaku. Dan IP address itu milik siapa? Lina. Lina menundukkan kepala. Itu dari komputer pribadi Pak Hidayat di ruangannya. Bu, mereka bertiga yang merencanakan ini. Mereka memanipulasi log yang ditunjukkan pada ibu, lalu menyalahkan Bagas. Dunia di sekitarku terasa runtuh. Log data itu adalah bukti fisik yang kubutuhkan. Bukti yang mengalahkan egoku, tapi datang terlambat. Aku, Andara Sekar Ayu, CEO yang cerdas dan berpendidikan, telah ditipu oleh 3 orang licik yang kupilih karena status dan gelar mereka. Dan yang lebih parah, aku telah memecat satu-satunya orang jujur yang mencoba menyelamatkan perusahaanku 2 kali. Aku membuka laptopku, memasukkan flash drive itu, dan meninjau data yang diberikan Lina. Semua jelas. Garis waktu yang terperinci. Nama Bagas bersih. Nama Hidayat, Mira, dan Jono tercatat sebagai pelaku. Ini bukan hanya konspirasi. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Mereka ingin menghancurkan Bagas, agar mereka bisa menjual sistem baru dan terus memimpin dalam keangkuhan. Kemarahanku tidak tertahankan, tetapi yang lebih besar adalah rasa malu dan penyesalan. Aku telah menuduh Bagas, si pahlawan kerendahan hati, sebagai seorang sabotase, di depan semua orang. Terima kasih, Lina. Kau telah menyelamatkan kehormatan perusahaan ini, kataku, suaraku tercekat. Sekarang, kau dan Doni, rahasiakan ini. Jangan pernah bicarakan ini pada siapapun. Aku akan menangani sisanya. Setelah Lina pergi, aku duduk dalam diam yang mematikan. Aku meraih ponselku. Aku harus menemukan Bagas. Aku harus memperbaiki ini. Menggunakan data kontak dari file HRD, aku menemukan alamat rumah kontrakan sederhana Bagas. Aku meraih kunci mobilku dan bergegas keluar dari menara kacaku. Aku harus meninggalkan status CEO-ku untuk sementara waktu dan kembali menjadi manusia biasa. Dalam perjalanan, aku hanya memikirkan wajah Bagas yang tenang saat ia pergi, dan kata-katanya, "Saya sudah memaafkan ibu sejak hari pertama saya datang." Aku berharap, saat aku menemukannya, ia masih punya sedikit sisa maaf untukku. Keangkuhanku telah menghancurkan banyak hal, dan kini, aku harus menghadapinya sendirian. Aku mengemudikan mobilku sendiri. Ini adalah hal yang jarang kulakukan. Biasanya aku dikawal sopir. Aku mengikuti alamat yang kucatat dari file HRD, sebuah gang sempit di daerah Jakarta Timur, jauh dari keramaian dan kilauan gedung-gedung tinggi. Aku merasa asing, seolah memasuki dimensi yang berbeda dari kehidupan serba mewahnya. Aku harus memarkir SUV mahalku di mulut gang karena jalanan terlalu sempit. Aku berjalan kaki, sepatu hak tinggiku beradu dengan kerikil, menciptakan suara asing di antara rumah-rumah petak sederhana. Bau masakan dan aroma tanah yang lembab memenuhi udara. Kontrasnya begitu tajam, membuatku merasa seperti alien. Akhirnya, aku menemukan nomor rumah kontrakan Bagas. Sebuah rumah petak kecil dengan teras sempit. Jendela depannya terbuka, menampilkan kesederhanaan yang rapi. Aku ragu sejenak. Aku, Andara Sekar Ayu, CEO dari Adiguna Jaya Corp, datang ke sini bukan untuk memberi perintah, bukan untuk marah, melainkan untuk memohon maaf. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah kulakukan. Aku mengetuk pintu. "Nuwun sewu, permisi," panggilku dengan suara pelan. Pintu terbuka. Bagas berdiri di sana, terkejut melihatku. Ia tidak mengenakan seragam OB. Ia memakai kaos oblong yang sederhana dan sarung, tetapi ia terlihat sama berwibawanya seperti saat ia berdiri di ruang rapat. "Bu Ara?" tanyanya, suaranya mengandung sedikit ketidakpercayaan. "Bagas, aku perlu bicara denganmu. Sangat penting." Bagas melirik ke belakang bahunya, lalu mempersilakanku masuk. "Silakan, Bu. Maaf, tempatnya seadanya." Aku melangkah masuk. Ruangan itu kecil, hanya ada satu sofa tua,
meja kayu sederhana, dan sebuah tirai yang memisahkan area depan dengan kamar. Di balik tirai, aku mendengar suara batuk pelan. "Ibu Wiji ada di dalam?" tanyaku. Bagas mengangguk. "Iya, beliau baru tiba dari Jember. Saya bawa ke sini agar lebih mudah berobat. Beliau sedang istirahat." Aku duduk di sofa, merasa canggung. Udara terasa berat oleh penyesalan yang kubawa. Aku melihat Bagas menuangkan air putih untukku, bukan kopi mahal yang biasa ia sajikan di kantor. "Bagas, aku sudah tahu kebenarannya," kataku, langsung ke inti masalah, tidak sanggup menunda rasa malu ini lebih lama. "Lina memberikan log data cadangan itu. Aku tahu kau tidak bersalah. Aku tahu Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono yang mengatur ini. Mereka memanipulasi data untuk menjebakmu." Aku menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. "Ini adalah momen paling rendah dalam hidupku. Aku minta maaf," bisikku. "Aku minta maaf karena aku tidak percaya padamu. Aku minta maaf karena aku lebih percaya pada status dan gelar mentereng mereka daripada integritasmu. Aku memecatmu karena keangkuhanku, Bagas. Karena aku takut jika kau benar. Itu berarti semua yang kupercayai tentang kelas sosial dan kekuasaan adalah salah." Aku merasa mataku memanas, hampir menangis. Seorang CEO Adiguna Jaya Corp menangis di kontrakan kecil di hadapan mantan OB-nya. Keheningan melanda. Hanya ada suara batuk Ibu Wiji dari balik tirai. Bagas duduk di hadapanku. Ia tidak marah, tidak mencerca, atau menuntut. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh pemahaman. "Saya tahu, Bu Ara," katanya lembut. "Saya sudah menduga Ibu akan tahu cepat atau lambat. Sejak awal, saya tidak pernah marah." Ia tersenyum tipis. Plot twist kedua yang kuduga akhirnya terungkap. "Saya ke Jakarta bukan hanya untuk uang dan obat Ibu Wiji. Saya datang untuk belajar dan mencoba. Ketika Ibu menantang saya melihatnya sebagai kesempatan emas. Workshop bisnis nyata yang tidak bisa saya dapatkan dari universitas manapun. Saya sudah mendapatkan yang saya butuhkan dari Adiguna Jaya Corp." Bagas menatapku dengan tulus. "Mengenai pemecatan itu, saya sudah memaafkan sejak hari pertama saya pergi, Bu. Saya tahu Ibu hanya tertekan dan ketakutan. Kerendahan hati itu lebih berharga dari uang. Dan saya tidak ingin menjadi sukses dengan cara yang tidak jujur." Kata-katanya menampar wajahku. Sementara aku berjuang mempertahankan statusku, ia berjuang mempertahankan integritasnya. Aku menatapnya, lalu ke arah tirai di belakangnya. Aku baru menyadari betapa kecilnya masalah bisnis dibandingkan dengan nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang tulus yang ia miliki terhadap ibunya. "Aku harus memperbaiki ini, Bagas," kataku, suaraku kembali tegas. Namun kali ini didorong oleh tekad, bukan keangkuhan. "Aku akan memanggilmu kembali. Sebagai direktur, bukan OB. Dan aku akan memenuhi janjiku." Bagas hanya tersenyum. "Mari kita urus perusahaan Ibu dulu, Bu Ara. Baru kita bicara tentang janji." Aku mengangguk. Aku datang sebagai CEO yang ingin meminta maaf, tetapi aku pergi dengan membawa pelajaran tentang arti sejati dari kekuatan dan nilai seorang manusia. Aku kembali ke Adiguna Jaya Corp dengan tekad yang membaja, berbeda total dengan Ara yang angkuh dan pengecut 3 hari lalu. Aku telah melihat kebenaran dari lantai terendah Jakarta, dan kini tiba waktunya aku membersihkan Menara Gading ini dari racun kebohongan. Hal pertama yang kulakukan adalah memanggil rapat darurat Dewan Direksi dan semua staf manajerial. Ruangan rapat besar itu kini penuh. Atmosfernya tegang dan dipenuhi spekulasi. Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono duduk di barisan depan. Mereka tampak santai, mengira aku akan mengumumkan pembelian sistem baru mereka. Aku berdiri di podium, sorot mataku dingin dan tanpa belas kasihan. "Selamat pagi," suaraku menggema, memotong bisikan. "Hari ini, kita tidak akan membahas kerugian atau keuntungan. Hari ini, kita akan membahas integritas." Aku memulai dengan menampilkan data crash sistem 3 hari lalu, data yang dulu mereka gunakan untuk memecat Bagas. Seperti yang kalian tahu, sistem ini crash total, dan kita menuduh Bagas Prakasa, yang saat itu menjadi OB kita, sebagai pelakunya, kataku. Aku jeda, menatap lurus ke mata Pak Hidayat yang mulai terlihat cemas.
Itu adalah kebohongan. Keheningan yang mematikan melanda ruangan. Hanya suara denyut jantungku yang terdengar. Aku mengklik remote, dan layar menampilkan log data cadangan yang dibawa Lina. Aku menjelaskan secara rinci, langkah demi langkah, bagaimana malware dimasukkan dan bagaimana log data asli membuktikan IP address yang digunakan berasal dari komputer Pak Hidayat. Wajah Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono berubah pucat pasi. Mereka mencoba bangkit, mencoba protes. Itu fitnah, Bu Ara. Bukti palsu, seru Pak Hidayat. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama dinginnya saat aku menantang Bagas dulu, namun kini dipenuhi keadilan. Aku sudah menduga kau akan berkata begitu. Lina dan Doni sudah membuat salinan log ini di server independen. Kau boleh mencoba menghancurkan yang ada di kantorku. Tapi yang jelas, hari ini, integritas kalian sudah tercabut. Aku menatap semua staf. Aku sudah membuat keputusan. Pak Hidayat, Bu Mira, dan Pak Jono, kalian dipecat dan akan dituntut atas manipulasi data serta sabotase perusahaan. Silakan tinggalkan ruangan ini sekarang, ditemani oleh keamanan. Ketiga eksekutif itu bangkit dengan wajah merah padam, berargumen dan mengancam, namun mereka diseret keluar oleh petugas keamanan yang sudah kusiapkan. Ketika pintu tertutup, aku menarik napas dalam. Aku menatap staf yang tersisa. Mereka semua terlihat lega, tetapi bingung. Tapi, Bu Ara, tanya salah satu manajer senior, jika Bagas tidak bersalah, lalu bagaimana dengan sistemnya? Siapa yang akan memperbaikinya? Inilah momennya. Aku kembali ke podium, suaraku kini dipenuhi rasa hormat yang tulus. Aku harus mengakui sebuah kesalahan besar, kataku, menundukkan kepala. Ini adalah pengakuan paling memalukan yang pernah kuberikan. Aku memecat Bagas bukan karena bukti, tapi karena keangkuhan dan rasa takutku. Aku lebih percaya pada status dan gelar daripada ketulusan yang ditunjukkannya. Aku menatap Lina dan Doni yang duduk di belakang, dan mereka tersenyum lega. Bagas Prakasa adalah pahlawan sejati Adiguna Jaya Corp. Dialah yang menyelamatkan kita dari kerugian. Dialah yang membangun sistem yang kalian hancurkan. Dan kini, aku akan mengembalikan kehormatannya. Aku menjentikan jari, dan pintu ruangan kembali terbuka. Bagas masuk. Ia tidak lagi mengenakan seragam OB. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, yang ia kenakan saat kulihat ia menjaga ibunya. Aku melangkah mendekatinya, berdiri di sisinya. Perkenalkan kembali, kataku pada staf. Mulai hari ini, Bagas Prakasa bukan lagi OB kalian, melainkan Direktur Strategi Loyalitas dan Inovasi. Dia akan bertanggung jawab untuk memastikan kita tidak akan pernah mengabaikan pelanggan kecil lagi. Dia sudah menyelamatkan kita sekali, dan dia akan melakukannya lagi. Staf yang dulu menertawakannya, kini berdiri dan bertepuk tangan meriah. Mereka bertepuk tangan untuk kejujuran Bagas, dan aku tahu, mereka juga bertepuk tangan untuk keberanianku mengakui kesalahan. Aku menoleh ke Bagas. Selamat datang kembali, Direktur Bagas. Bagas tersenyum, senyum yang sama tenangnya. Terima kasih, Bu Ara. Saya senang bisa kembali bekerja. Aku menghela napas. Bagian pertama dari janjiku terpenuhi. Namun, ada satu hal lagi. Aku kembali menghadap staf. Aku tahu, setelah kekacauan ini, mereka butuh kepastian, dan aku butuh menebus janji yang pernah kuucapkan. Ada satu janji lagi yang belum kutepati, kataku, menatap Bagas lekat-lekat. Di depan semua staf yang menyaksikan keangkuhan dan penyesalanku, aku meraih tangan Bagas. Aku ingin menepati janjiku yang kuucapkan 2 bulan lalu, Bagas. Aku menarik napas, kini bukan lagi karena marah, tapi karena gugup. Aku ingin kau menikahiku. Bukan sebagai hadiah, tapi karena kau telah mengajarkanku arti sejati dari kerendahan hati dan integritas. Maukah kau menikahiku? Bagas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tanganku erat-erat. Jawabannya sudah kudapatkan. Keputusanku untuk melamar Bagas di hadapan seluruh staf perusahaan mengguncang Jakarta. Media kembali heboh. Kali ini, bukan karena krisis, tapi karena kisah cinta yang aneh dan inspiratif. Aku, CEO angkuh yang mendominasi,
melamar mantan OB yang kini menjadi direkturku. Namun, kejutan terbesar Bagas bukanlah penerimaannya di depan staf, melainkan permintaannya untuk pernikahan yang sederhana. Kita tidak butuh pesta mewah, Bu Ara, katanya saat kami merencanakan acara. Ia memanggilku, Bu Ara, saat bekerja, dan Ara, saat kami sendirian. Kita butuh ketulusan. Bukankah kita sudah terlalu banyak berurusan dengan kemewahan palsu? Aku setuju. Aku telah lama hidup di balik lapisan emas, kini aku merindukan sesuatu yang murni. Kami memutuskan untuk menikah di taman belakang kantor Adiguna Jaya Corp. Lokasi ini sangat ironis dan simbolis. Itu adalah area yang paling dekat dengan pantry, tempat Bagas menghabiskan malam-malam kerjanya, dan jauh dari ruang eksekutif di lantai atas. Tempat di mana keangkuhanku pertama kali runtuh. Hari pernikahan tiba. Aku tidak memakai gaun pengantin desainer Italia yang sudah kusiapkan bertahun-tahun. Aku memilih kebaya putih sederhana berbahan katun, dibuat oleh penjahit lokal yang direkomendasikan Ibu Wiji. Saat aku berjalan menuju tempat akad, aku melihat tamu-tamu. Ada Lina dan Doni yang tersenyum bangga, para staf yang kini melihatku dengan rasa hormat tulus, bukan ketakutan, dan yang paling mengharukan, ada Ibu Wiji. Beliau duduk di kursi roda, tampak sehat dan bahagia, didampingi kerabat dari Jember yang datang jauh-jauh. Semua orang sederhana, tulus, dan penuh kasih. Di bawah naungan pohon rindang, Bagas menungguku. Ia mengenakan baju tradisional yang serasi denganku. Ia tampak tampan, tetapi yang paling kucintai adalah ketenangan dan ketulusan yang memancar darinya. Bagas meraih tanganku. Tangannya kasar karena kerja keras, tetapi sangat hangat. Prosesi akad nikah berjalan hikmat dan sederhana. Ketika kami resmi menjadi suami istri, staf bertepuk tangan riuh, dan Ibu Wiji meneteskan air mata bahagia. Setelah upacara selesai, Bagas membawaku ke sudut taman, tempat yang sedikit tersembunyi. "Terima kasih, Ara," katanya, memegang kedua tanganku. "Kau sudah memenuhi janjimu." Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Akulah yang harus berterima kasih, Bagas. Kau menunaikan tantanganku, tapi kau memberiku hadiah yang jauh lebih besar dari pernikahan. "Hadiah apa?" tanyanya. "Kau memberiku kerendahan hati," bisikku. "Kau menghancurkan Ara yang sombong dan menggantinya dengan Ara yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Aku sudah memiliki segalanya, kekayaan, status, kekuasaan. Tapi aku tidak pernah tahu arti kebahagiaan sejati sampai aku melihat betapa tulusnya dirimu bekerja dan betapa tulusnya dirimu memaafkanku." Aku merapikan kerah bajunya. Adiguna Jaya Corp kini selamat, bukan karena gelar-gelar mewah, tapi karena ide sederhana yang lahir dari kejujuran dan kerja keras seorang pemuda yang pernah kuhina. Mahkota sejati di perusahaan ini bukan gelar CEO, tapi kerendahan hatimu. Bagas tersenyum. "Kalau begitu, kita berdua kini memakai mahkota yang sama, Ara. Mahkota kerendahan hati." Kami berciuman, disaksikan oleh pohon rindang, pantry yang menjadi saksi bisu perjuangannya, dan menara kaca Adiguna Jaya Corp yang kini berdiri tegak, tidak lagi sebagai simbol keangkuhan, melainkan sebagai monumen nilai sejati. Foto pernikahan sederhana kami, Bagas, mantan OB, dan Ara, CEO, yang diunggah oleh Lina ke media sosial, kembali viral dengan hashtag mahkota kerendahan hati. Kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Aku tidak lagi memimpin dari atas menara. Aku memimpin dari samping Bagas, suamiku, yang terus mengajarkanku bahwa nilai manusia diukur bukan dari di mana ia bekerja, melainkan bagaimana ia bekerja. Endingnya, seorang OB asal Jember yang dihina dan ditertawakan, akhirnya menikahi CEO angku itu, dan mengubah tidak hanya perusahaan, tetapi juga hati sang pemimpinnya. Kami hidup dan bekerja bersama, membangun Adiguna Jaya Corp menjadi perusahaan yang lebih manusiawi dan jujur.